Para dewan guru, para siswa yang saya hormati, yang saya takdimi, Nabi Muhammad yang kita peringati kelahirannya adalah sosok yang betul-betul paling istimewa di antara nabi-nabi yang lain. Disampaikan oleh seorang ulama Nusantara yang bernama Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang sekarang cicitnya sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menukil sebuah pendapat, qala ba'dul ulama annallaha akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la kasairi anbiya'ihi bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lain. Allah memuliakan dengan 5 kemuliaan. Jadi ada 5 kemuliaan istimewa yang ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah beri kepada nabi-nabi yang lain. Yang pertama, akramahu bil ismi. Allah memuliakan Nabi Muhammad dari segi nama. Namanya betul-betul mulia. Nama Muhammad betul-betul istimewa, yang terkenal sebelum dilahirkan. Beda, orang-orang tahu namanya kita setelah kita dilahirkan. Nabi Muhammad namanya sudah diketahui sebelum dilahirkan. Dalam kitab-kitab samawi, Injil, Taurat lebih dulu menerangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan dilahirkan di muka bumi menjadi nabi akhir zaman. Dalam Maulid Ad-Dibai di sana diterangkan al-haditsu tsani an Atha ibni Yasarin an Ka'bil Ahbar qala allamani abi taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Diceritakan dalam Maulid Al-Barzanji, dulu ada ulama ahli kitab Taurat punya anak namanya Ka'bil Ahbar. Anaknya diajarin sama bapaknya yang ahli Taurat. Dari awal terus diajarin. Ternyata sampai di akhir kitab Taurat kurang 1 lembar. Justru tidak diajarkan kepada anaknya. Yang 1 lembar ini disobek oleh bapaknya, dimasukkan ke sunduk. Sunduk itu kalau bahasa sini ya tusuk sate, tapi maksudnya sunduk itu bahasa Arab. Artinya sunduk adalah peti. 1 lembar kitab Taurat ini tidak diajarkan oleh bapaknya kepada anaknya, justru disobek, dimasukkan ke peti. Setelah dimasukkan ke peti, 1 lembar dari kitab Taurat ini bapaknya pesen, nah ini peti jangan sampai kau buka sebelum bapak mati. Begitu bapaknya meninggal, anaknya ini langsung membuka peti tersebut yang isinya 1 lembar kitab Taurat yang tidak diajarkan kepadanya. Ternyata begitu dibuka, di dalamnya menerangkan sosok kelahiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Ini luar biasa. Nabi yang sangat istimewa, belum lahir saja namanya sudah disebut
dalam kitab-kitab samawi dan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi nama yang istimewa adalah nama Muhammad. Sampai-sampai kalau adik-adik siswa-siswi di KTP namanya nggak ada Muhammad, di KK nggak ada Muhammad, di akte nggak ada Muhammad, mau ditambahin nggak apa-apa, di akte nggak apa-apa, nggak ada nggak masalah. Tapi tolong mulai sekarang kalau sambian tahu dan sambian ngerti tentang apa yang akan saya sampaikan ini, nanti namanya kasih Muhammad di ujungnya. Meskipun di KTP nggak ada nggak masalah. Yang penting sampean mengikrarkan diri bahwa nama saya ada Muhammadnya. Karena Rasulullah sendiri yang dawuh, "Ma darra ahadukum law kana fi baitihi Muhammadun wa Muhammadani wa thalathah," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berbahaya alias akan menjadi berkah kalau di rumahmu, di rumah di antara salah satu kalian ada yang bernama Muhammad 1, Muhammad 2, atau Muhammad 3. Jadi kalau ada rumah di dalamnya ada nama Muhammad, rumahnya barokah. Itu kalau 1. Kalau 2 lebih-lebih berkah, apalagi sampai di 3. Makanya orang dulu itu ngasih nama sama anak mudah, nggak repot. Lahirnya Rebo Paing, laki-laki, kasih nama Muhammad Boing. Muhammad Boing, Rebo Paing. Lahirnya perempuan, lahirnya Rebo Kliwon, dikasih nama Siti Bawon, Rebo Kliwon. Ada lagi Muhammad Peterson. Kenapa namanya Muhammad Peterson? Sebab ini mengandung sejarah. Ketika laki-laki, bayi laki-laki ini lahir, bapaknya sedang cari ikan, pulang cari ikan, dapat kabar istrinya lahir. Kebetulan dapatnya itu ikan sontong, ikan gesek, ikan macam-macam. Akhirnya Peterson, petek teri sontong. Gak masalah, yang penting ujungnya ada Muhammad. Jadi nama Muhammad nama yang istimewa. Oleh karena itu mulai sekarang untuk yang laki-laki kasih Muhammad nggak apa-apa, ujungnya Muhammad. Saya Muhammad Amrullah Malik Sofi, meskipun dalam KTP nggak ada Muhammadnya, tapi saya mengikrarkan sejak dulu kalau nama saya di depannya ada Muhammad. Ini penting sekali menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ternyata Allah saja mengistimewakan nama Muhammad dibanding nabi-nabi yang lainnya. Allah kalau manggil nama Muhammad, di belakangnya pasti ada gelar Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ada Rasulnya. Bahkan Allah memberi gelar kepada nama Muhammad, kepada Nabi Muhammad dengan berbagai macam gelar. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, Yasin. Yasin itu ya sayyidal mursalin, Yasin jadinya. Toha, apa sih Toha? Toha itu A, Ba, Ja, Dun, Ha, 5. A, Ba, Ja, Dun, Ha, Wa, Zun, Ha, To 9. 9 To, Ha 5. 9 tambah 5 14. Artinya 14 adalah bulan purnama pada hitungan Hijriyah. Jadi Toha artinya wahai Nabi Muhammad yang wajahnya seperti malam bulan purnama. Akhirnya yang jadi umat Nabi Muhammad ikut-ikutan namanya Toha, tapi wajahnya hitam legam. Gak seperti bulan purnama. Gak masalah, yang penting namanya sudah ikut seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya betul-betul istimewa. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, bukti bahwa kita betul-betul mengidolakan sosok yang kita cintai, sering-seringlah sebut namanya. Rasulullah dawuh, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu, maka sesuatu itu pastinya akan sering disebut. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, sering-seringlah menyebut nama Muhammad, tentunya
dalam bacaan solawat sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, perbanyak membaca solawat sallallahu ala Muhammad. Siswa-siswi kalau rajin baca solawat, anti galau. Saya yakin anti galau, gak bakal merengut terus, enggak. Tapi ya saya percaya SMK Negeri 1 Songgom, siswa-siswinya semua cinta sama Nabi Muhammad. Yang perempuan saja kalau lagi galau nangisnya pakai solawat. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi, Habibin Nabi. Itu galaunya siswi SMK Negeri 1 Songgom. Jadi kita sekalian kalau rajin baca solawat, fa innaha takshiful humum wal ghamum wal kurub. Diterangkan bahwa solawat itu menghilangkan kesedihan, solawat itu menghilangkan keprihatinan dan kesusahan. Berkah, gak ada susah, gak ada sedih kalau kita rajin baca solawat. Hatinya tenang. Sebuah riwayat Imam An-Naisaburi menyampaikan, lamma khalaqallahul arsa ittaraba faqadaballahu alaihi isma Muhammadin sakana. Ketika awal Allah menciptakan ars, ars itu makhluk Allah yang paling besar. Besarnya ars melebihi bumi lapis 7, besarnya ars melebihi langit lapis 7. Besar, luas. Awal diciptakan ars itu bergoncang. Faqataballahu alaihi isma Muhammadin. Kemudian Allah menulis pada ars nama Muhammad. Ars yang begitu besar ditulis nama Muhammad menjadi tenang. Kalau ars yang besar saja tenang ditulis nama Muhammad, apalagi hati kita yang hanya satu genggam kita masukkan kalimat sallallahu ala Muhammad dalam hati kita, pasti kita menjadi orang yang tenang hatinya. Sebab menyebut nama Muhammad dalam lantunan solawat berarti kita menyebut dua nama termulia. Satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, nama kekasihnya. Bagaimana tidak tenang kalau Allah kita sebut dan kekasihnya disebut. Sedangkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wallahu a'lam bimuradi. Kalau kata makna pesantren, ala eling-eling, bidzikrillahi kelawan sebab eling marang Gusti Allah, tatmainnu dadi anteng opo al-qulubu piro-piro ati. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Oleh karena itu perbanyak kita membaca sholawat, kita ingat kepada Allah dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi